Perhitungan suara di 4 tempat pemungutan suara di luar negeri, yaitu di KBRI dan Wisma Duta menempatkan PKS, Partai Demokrat dan PAN sebagai 3 partai besar yang memperoleh suara. PKS memperoleh suara 206 atau sekitar 34%, sementara Demokrat 64 suara dan disusul oleh PAN. Suara untuk PKS banyak didapatkan dari Tokyo, Jepang, Berlin, dan Adelaide, Australia. Sementara Partai Demokrat unggul di Austria, Italia, Paris, dan Den Haag, Belanda. Sedangkan PAN unggul di Slovakia. Sementara itu di Indonesia, lewat perhitungan sementara, beberapa daerah yang merupakan daerah unggulan Partai Golkar dalam pemilu 2004 lalu, kini dikuasai oleh Partai Demokrat. Banyak provinsi dikuasai Partai Demokrat seperti Jawa Timur dan DKI Jakarta. Partai Demokrat juga menguasai daerah Pacitan, Jawa Timur, yang merupakan tempat tinggal SBY. Sedangkan Golkar tetap menguasai daerah Sulawesi Selatan yang merupakan tempat asal Ketua Umum Golkar Yusuf Kala. Golkar juga menguasai daerah Riau. Selanjutnya, PDIP sementara menguasai Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali. Tim Liputan Metro TV. Kinerja anggota DPR hingga kini terus menjadi sorotan publik. Selama hampir 5 tahun masa kerjanya, banyak aktivitas dan tugas dilakukan oleh anggota dewan. Namun apakah mereka betul-betul bekerja untuk rakyat yang diwakilinya? Contoh paling gamblang adalah melihat tingkah pola anggota saat sidang. Setiap kali sidang, banyak anggota dewan yang mangkir. Kursi di ruang sidang paripurna ini banyak yang kosong. Padahal berdasarkan kode etik anggota DPR, anggota harus mengutamakan tugasnya dengan menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya. Selama rapat berlangsung, mereka juga harus bersikap sopan, menjaga ketertiban, dan mematuhi tata cara yang diatur dalam tata tertib DPR. Faktanya, seringkali kita melihat meski para wakil rakyat ini hadir secara fisik di ruang sidang, banyak di antara mereka yang tidak serius mengikuti rapat. Jika tidak ngobrol sendiri, anggota dewan yang terhormat ini tertidur di ruang sidang, merokok, main SMS atau telepon, atau membaca koran. Sikap malas-malasan anggota dewan ini semakin terlihat saat pemilu semakin dekat. Kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna merosot tajam. Berdasarkan data kehadiran dari 4 sidang paripurna selama Desember 2008, jumlah anggota yang tidak hadir tanpa keterangan meningkat, yaitu dari 33 orang menjadi 97 orang, lalu 93 dan pekan terakhir 118 anggota tidak ikut rapat paripurna. Tidak heran jika kemudian rakyat tidak puas dengan kinerja wakil mereka di badan legislatif ini. Karena bukannya memperjuangkan nasib rakyat, mereka justru lebih berpihak pada kepentingan pribadi, kelompok maupun partai. Tidak heran pula jika rakyat semakin apatis terhadap pemilu mendatang dan lebih memilih golput. Tim Liputan, Metro TV. Berdasarkan hasil perhitungan cepat 4 lembaga survei, Partai Demokrat menempati urutan pertama dengan total perolehan suara sekitar 20% lebih. Disusul PDI Perjuangan sebesar 14,5% dan Partai Golkar sekitar 14%. Hasil tersebut menunjukkan kenaikan fantastis perolehan suara Partai Demokrat, yakni sekitar 13% dibanding perolehan suara pada pemilu 2004. Sementara pemenang pemilu 2004, Partai Golkar merosot 8%, dan PDI Perjuangan tergerus 4%. Perubahan konfigurasi politik juga tercermin dari perolehan suara partai tengah dan pendatang baru seperti Partai Gerindra dan Hanura. Dua partai baru itu mampu merebut sekitar 8% suara, masing-masing Partai Gerindra 4,5% dan Hanura 3,5%. Sementara PKB dan P3 anjlok masing-masing 6 dan 3%, dan PAN serta PKS yang relatif stabil pada kisaran 6 hingga 8%. Berdasarkan penempatan klaster hasil quick count itu, diperkirakan hanya 9 dari 38 partai peserta pemilu 2009 yang akan menempatkan wakilnya di Senayan. Sementara 29 partai lainnya terlempar. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Saiful Mujani mengatakan, dengan margin error plus minus 1%, hasil perhitungan cepat ini bisa dibilang menggambarkan hasil pemilu legislatif tahun 2009.
Meski belum merupakan hasil final, perhitungan tersebut bisa digunakan sebagai rujukan bagi hasil penghitungan suara yang akan dilakukan KPU. Tim Liputan, Metro TV. Bumi Serambi Mekah, Nanggro Aceh Darussalam dalam pemilu tahun 2009 ini memiliki keistimewaan tersendiri dibanding daerah lainnya. Keistimewaan itu adalah adanya 6 partai politik lokal yang turut bersaing dengan puluhan partai politik nasional lainnya. Keenam partai politik lokal tersebut adalah Partai Daulat Aceh, Partai Sirah, Partai Rakyat Aceh, Partai Bersatu Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera, serta Partai Aceh. Pengamat politik Universitas Syah Kuala Mawardi Ismail memprediksi dalam pemilu legislatif kali ini, partai lokal akan unggul dibanding partai nasional. Saya kira begini, parlemen mereka akan kuasai kalau di kabupaten kota mungkin lebih dari 50%. Tapi kalau untuk parlemen Aceh mungkin sekitar 50%. Senada dengan Mawardi Ismail, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Rakyat Aceh (PRA) Rahmat Jailani juga optimis partai lokal akan bisa merebut simpati masyarakat Aceh. Partai Rakyat Aceh sendiri sedikitnya menargetkan 8 hingga 12% suara di provinsi paling barat Indonesia ini. Yang akan dilakukan oleh Partai Rakyat Aceh apabila terpilih adalah 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Jadi cara berkampanye yang seperti ini menurut kami yang belum pernah dilakukan oleh partai lain. Nah dari situ kita berkesimpulan bahwa ternyata kami memang mendapat tempat yang baik di hati rakyat. Dengan keterbatasan logistik, dengan keterbatasan sumber daya, tapi kita mampu menjadi mampu memberikan sesuatu pada pemilu 2009 di Aceh. Namun meski partai lokal diprediksi akan mendominasi perolehan suara, kemampuan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat Aceh masih harus dibuktikan. Bisa jadi ya, tapi berharap terlalu banyak juga jangan. Ya. Kenapa? Orang biasanya begitu masuk ke dalam suatu sistem, dia akan mengikuti sistem itu. Jadi seberapa banyak sistem itu bisa berubah sangat tergantung kepada orang yang bersangkutan. Mampu nggak dia keluar dari sistem yang ada ini, ya. Termasuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang lama misalnya. Ya. Jika nantinya partai lokal benar-benar bisa mendominasi perolehan suara, bukan tidak mungkin keberadaan partai nasional akan terancam. Apalagi jika partai nasional tidak mengubah sistem kepengurusannya yang saat ini dinilai masih sangat sentralistis. Pemilihan umum di Nanggro Aceh Darussalam juga diprediksi akan berlangsung aman. Hal itu dibuktikan dengan lancarnya pilkada tahun 2006 serta masa kampanye terbuka yang relatif berlangsung tertib. Dari Nanggro Aceh Darussalam, Hendra Saputra, Metro TV. Sejumlah fungsionaris Partai Demokrat malam tadi berkunjung ke kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dalam kunjungan yang dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi ini, Partai Demokrat diwakili Ketua Umumnya Hadi Utomo dan Ketua DPP Anas Urbaningrum. Kedatangan mereka diterima oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP PKB, Muhaimin Iskandar dan Lukman Edi, beserta segenap jajaran pengurus. Kunjungan silaturahmi ini belum membuahkan hasil tertulis terkait kesiapan kedua partai untuk berkoalisi. Kedua pihak menyatakan masih menunggu hasil pemilu legislatif untuk melihat sejauh mana kekuatan masing-masing parpol. Menurut Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, seyogyanya setiap parpol bisa saling mengawasi dan mendukung satu dengan yang lain selama kampanye rapat umum terbuka. Sampai saat ini, Partai Demokrat terbuka untuk berkoalisi dengan partai manapun. Anas menghargai dukungan PKB terhadap pemerintahan Presiden SBY hingga 20 Oktober nanti. Memang belum. Tetapi saya kira komitmen PKB untuk mendukung sampai selesai pemerintahan ini dan kemudian menjalin komunikasi intensif terus, itu adalah tanda yang baik bahwa pintu sangat terbuka untuk membicarakan koalisi lanjutan nanti setelah pemilu legislatif selesai. Menanggapi dukungan PKB terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan hal itu tidak ada kaitannya dengan kemenangan PKB kubu Muhaimin terhadap kubu Gus Dur.
Menurut Muhaimin, PKB mendukung SBY sebagai capres karena memang sosoknya yang pas dengan citra partainya. SBY tidak pernah terkait dengan urusan PKB dan capres PKB kan memang juga belum ditentukan, tetapi kita hanya mengkristalkan arah koalisi saja. Muhaimin juga menegaskan sangat mungkin PKB akan mengusung capres dari internal partai sendiri apabila partai berlambang bola dunia ini bisa meraih suara 20% dalam pemilu legislatif. Erika Sumino, Firman Syahmarudin, Metro TV. Empat tambah 2 Bertus. Jumlahnya ada berapa? Jumlah total keseluruhan ada 100. 6 yang sudah dicontreng, 4 yang sudah dimasukkan di kotak, 2 belum dimasukkan. Sedangkan yang ada ini 94 ini kami belum buka. Sejahtera. Yang ini yang sudah ya. Kotak suara itu jalan sendiri. Berdasarkan hasil penghitungan cepat atau quick count yang dilakukan Metro TV bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia, Partai Demokrat menempati urutan pertama perolehan suara dengan meraih 20,4%, PDI Perjuangan 14,5%, dan Partai Golkar 14%. Di papan tengah, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menempati urutan keempat dengan perolehan suara sebesar 7,8%, diikuti Partai Amanat Nasional atau PAN 5,8%, P3 5,3% dan PKB 5,1%. Hasil ini berbeda dengan pemilu 2004 di mana Partai Golkar meraih 21,62%, PDI Perjuangan 18,31% dan Partai Demokrat 7,46%. Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani mengatakan, dengan margin error plus minus 1%, hasil penghitungan cepat ini bisa dibilang menggambarkan hasil pemilu legislatif tahun 2009. Meski demikian, hasil ini tetap bukan hasil final, namun bisa digunakan sebagai rujukan bagi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Saiful juga menambahkan, penghitungan quick count hanya menunjukkan popular vote dan tidak mencerminkan perolehan kursi di parlemen. Sementara itu, hasil penghitungan cepat juga menunjukkan proporsi suara yang diraih partai politik terbagi ke dalam 4 klaster. Klaster pertama ditempati 3 partai dengan perolehan suara terbesar masing-masing Partai Demokrat, PDIP, dan Golkar. Klaster kedua ditempati 4 partai papan tengah masing-masing PKS, PAN, P3, dan PKB. Klaster ketiga diisi dengan partai-partai yang meraih perolehan suara di atas 2,5% atau lolos parliamentary threshold. Yang cukup menarik, klaster ini dihuni oleh 2 partai baru yakni Gerindra yang mendapat 4,6% suara dan Hanura 3,8%. Berdasarkan penempatan klaster ini, dari 38 partai yang bertarung pada pemilu 2009, diperkirakan hanya akan ada 9 partai yang lolos dari electoral threshold. Sisanya sebanyak 29 partai dipastikan akan terlempar dari Senayan. Terkait sebaran suara, dukungan suara untuk Partai Demokrat berimbang antara Jawa dan luar Jawa. Suara untuk PDIP lebih banyak dikontribusi dari Pulau Jawa, sementara Golkar lebih banyak dari luar Jawa. Tim Liputan, Metro TV. Dalam pemilu 2009, parpol peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas 2,5% jumlah suara sah secara nasional atau yang disebut Parliamentary Threshold atau PT, tidak diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan. Langkah selanjutnya adalah menghitung perolehan suara sah setiap parpol yang lolos PT di setiap daerah pemilihan. Kemudian menetapkan bilangan pembagi pemilihan atau BPP setiap daerah pemilihan,
yaitu dengan membagi total perolehan suara dengan jumlah kursi yang diperebutkan. Berdasarkan BPP daerah pemilihan, perolehan kursi tahap pertama dapat dihitung, yaitu dengan membagi hasil perolehan suara parpol dengan BPP. Jika masih ada sisa kursi, maka akan dialokasikan kepada parpol yang memperoleh suara minimal 50% BPP. Jika masih ada sisa kursi lagi, maka akan dilakukan penghitungan BPP baru di provinsi bersangkutan. Jika memang masih ada sisa kursi, dapat dialokasikan ke parpol dengan sisa suara terbanyak secara berurutan sampai habis. Tim Liputan Metro TV. Pemilu tahun 2009 yang akan dilaksanakan pada 9 April mendatang akan menjadi salah satu pemilu terbesar di tanah air. Dilihat dari pesertanya, pemilu kali ini diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai lokal di Aceh. Jumlah ini jauh lebih besar dari partai politik peserta pemilu tahun 2004 yang hanya 24 partai. Sedangkan tahun 1999, pemilu diikuti oleh 48 parpol. Jumlah caleg yang bertarung memperebutkan kursi dewan dalam pemilu 2009 ini juga sangat banyak, mencapai 11.000 calon anggota legislatif. Hal lain yang menjadi catatan dalam pelaksanaan pemilu 2009 ini adalah masa kampanye partai politik yang cukup lama. Sejak 5 Juli 2008 hingga 15 Maret 2009 atau selama 9 bulan, partai politik sudah menyelenggarakan kampanye tertutup. Sementara mulai 16 Maret 2009 hingga 3 minggu ke depan, partai politik akan melakukan kampanye secara terbuka. Tata cara pemberian suara dalam pemilu 2009 juga mengalami perubahan. Jika pada pemilu 2004 pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos, maka pada pemilu 2009 pemberian suara dilakukan dengan cara mencontreng. Sementara penetapan calon anggota legislatif terpilih juga berbeda dengan pemilu 2004. Jika pada tahun 2004 penetapan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan nomor urut, maka pada pemilu kali ini calon anggota legislatif terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan jumlah suara terbanyak. Ketentuan penggunaan suara terbanyak ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Tim Liputan, Metro TV. 8 etnis utama di Indonesia menjadi perhitungan strategis partai politik yang bertarung di pemilu 2009. Dari sisi etnik, pemilih Indonesia bersifat sangat plural dan terkonsentrasi secara geografis. Dari 8 etnis utama terdapat 2 etnis besar yang menjadi incaran perolehan suara, yaitu etnis Jawa dan Sunda. Secara komposisi penduduk, etnis Jawa mencapai 41,7% dan etnik Sunda mencapai 15,4% dari total populasi pemilih. Pada pemilu kali ini, pertarungan besar dalam perebutan suara etnik terlihat di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. 2 partai besar yaitu Partai Demokrat dan PDI Perjuangan bersaing ketat di wilayah itu. Sementara untuk Partai Golkar dan partai lainnya mengandalkan lumbung suara di luar Pulau Jawa. Untuk Partai Golkar pada wilayah dengan etnis Bugis yang ada di Sulawesi, Golkar mengungguli partai-partai lain termasuk Demokrat dan PDI Perjuangan. Salah satu yang memungkinkan Golkar mendulang suara di wilayah Sulawesi adalah faktor figur Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala yang memang berasal dari Bugis. Pergeseran perilaku tidak banyak terjadi bagi basis Partai Golkar di Sulawesi. Namun pergeseran justru terlihat jelas di wilayah yang ditempati etnis Jawa dan Sunda. Di mana pemilu 2009 ini Partai Demokrat berhasil menggeser dominasi PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Tim Liputan Metro TV. Sejak pemilihan umum pertama tahun 55, pemetaan berdasarkan dikotomi Jawa luar Jawa menjadi salah satu indikasi memprediksi partai politik mana yang akan merebut suara terbanyak dalam pemilu. Hal ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data calon pemilih dalam DPT yang dikeluarkan KPU,
jumlah calon pemilih di Pulau Jawa tercatat sebanyak 100.067.518 orang atau hampir 60% dari total calon pemilih. Tak pelak Pulau Jawa menjadi ajang pertarungan partai-partai politik besar untuk meraih suara. Jika dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya, diperkirakan akan terjadi pergeseran dalam pola penguasaan di beberapa wilayah Pulau Jawa yang selama ini dikuasai partai-partai besar seperti Golkar dan PDIP. Salah satu wilayah pertarungan paling sengit adalah daerah pemilihan DKI Jakarta. Tingginya heterogenitas sosial, etnis, dan golongan serta sebagian masyarakatnya yang sudah melek politik menjadikan daerah pemilihan DKI Jakarta menjadi sangat istimewa. DKI Jakarta menyediakan 21 kursi yang terbagi menjadi 3 daerah pemilihan, masing-masing 6 kursi untuk Dapil 1, 7 kursi Dapil 2, dan 8 kursi untuk Dapil 3. Jika dilihat dari proporsi antara jumlah pemilih dan caleg, persaingan di Dapil Jakarta tergolong sangat ketat. Sebanyak 21 kursi yang tersedia akan diperebutkan oleh 606 caleg dengan total pemilih 6.960.232 orang. Ketatnya persaingan dan karakteristik pemilih inilah yang mendorong parpol menempatkan tokoh-tokoh kunci mereka di Dapil DKI. Kandidat yang akan berebut kursi adalah Ketua DPR Agung Laksono yang diusung Partai Golkar. Sementara itu, Demokrat memasang Hayono Isman, mantan tokoh Golkar yang pernah menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga. Nama-nama lain yang meramaikan pertarungan di DKI adalah Adang Ruhiyatna yang diusung PDIP dan Arief Mudasir Manan dari P3. Meski demikian, ketangguhan tokoh-tokoh ini akan diuji oleh popularitas para caleg dari kalangan artis yang dijadikan vote getter oleh sejumlah partai. Pada pemilu lalu, di dapil ini PKS merebut suara terbanyak dengan perolehan 22,32% suara. Selain DKI Jakarta, daerah pemilihan Jawa Barat menjadi salah satu dapil paling banyak diperhitungkan partai politik. Di dapil ini pula bertabur sejumlah nama beken yang akan memperebutkan 91 kursi di DPR. Berdasarkan data KPU, dari 11 dapil di Jawa Barat ada lebih dari 1.800 caleg yang akan bertarung. Pada pemilu 2004, Jawa Barat praktis dikuasai oleh Partai Golkar yang meraih 24 kursi di DPR. Pada pemilu 2009, diperkirakan persaingan semakin ketat dengan munculnya sejumlah nama besar yang akan bersaing untuk berebut suara. Tak hanya dari kalangan politisi, sejumlah artis ikut dalam kompetisi. Sebut saja Marissa Haque, mantan politisi PDIP yang hijrah ke P3 dan bertarung di Dapil 1. Di salah satu dapil Jawa Barat, PDIP menurunkan Rieke Diah Pitaloka, Rahel Mariam dari Gerindra, serta Tere dari Partai Demokrat. Seperti halnya DKI Jakarta dan Jawa Barat, wilayah Jawa Tengah menjadi ajang perebutan suara 2 parpol besar masing-masing Golkar dan PDI Perjuangan. Di dapil Jawa Tengah, sejumlah nama terkenal akan berebut simpati untuk mendulang suara. Salah satu yang menarik adalah pertarungan yang terjadi di Dapil 5 yang meliputi wilayah Solo, Surakarta, Klaten, dan Sukoharjo. Sejumlah nama dan tokoh terkenal mulai dari politisi hingga olahragawan akan bersaing ketat memperebutkan jalan menuju Senayan. Di antaranya adalah mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid dan mantan juara dunia bulu tangkis Icuk Sugiarto yang dicalonkan P3. Untuk menandingi sejumlah nama besar ini, PDIP memasang Puan Maharani yang tak lain adalah putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebagai salah satu barometer politik Indonesia, wilayah Jawa Timur menjadi ajang perebutan suara sejumlah partai. Selain Golkar, PDIP, dan PKB, jelang pemilu 2009 Partai Demokrat juga membidik Jawa Timur sebagai lumbung suara dengan target perolehan 15%. Untuk memuluskan jalan ini, Partai Demokrat menempatkan putra bungsu Presiden SBY, Edi Baskoro, yang maju melalui daerah pemilihan 7. Di antara beberapa dapil yang terdapat di Jawa Timur, boleh jadi pertarungan antara caleg di daerah pemilihan Jawa Timur 1 menjadi pertarungan paling panas. Dengan jumlah pemilih sebanyak 3.353.800 orang, Dapil 1 Jatim menjadi daerah pemilihan dengan jumlah pemilih terbanyak. Di dapil inilah sejumlah partai menempatkan tokoh-tokoh nasionalnya untuk merebut suara. Di sini sejumlah politisi yang sudah malang melintang di DPR ikut bertarung. Partai Golkar misalnya menerjunkan ketua fraksinya Priyo Budi Santoso. Demokrat menurunkan Markus Silano yang saat ini juga masih berstatus anggota DPR. Sementara PKB menempatkan calon kawakannya Muhaimin Iskandar yang tak lain adalah Ketua Dewan Tanfidz PKB yang kini menjabat Wakil Ketua DPR. Namun pengamat politik Unair, Airlangga pribadi mengatakan
Pada pemilu 2009, peta kekuatan politik Jawa Timur diperkirakan berubah. Salah satu penyebabnya adalah konflik internal PKB antara kubu Gus Dur dan Muhaimin. Besar kemungkinan konflik internal PKB akan mendongkrak perolehan partai lain seperti PDIP dan Golkar, serta partai-partai berbasis warga NU. Selain itu tidak tertutup kemungkinan masa PKB yang terbelah akan lari ke partai papan tengah seperti Partai Demokrat, PAN, dan PKS. Tim Liputan, Metro TV. Sangat lebih baik. Ada proses book di situ, ada persoalan leadership di situ. Jadi bukan kartu mati bahwa Golkar sebagai sebuah institusi besar. Silakan. Tipis-tipis saya ikut. Sangka dalam tindak pidana menggagalkan pemilu legislatif. Jadi saat ini saudara diperiksa sebagai tersangka. Saya tidak mendengar suara. Merasa setelah suara yang di atas meja di TPS tidak ada yang menjaga, sehingga saya terpikir bahwa sebaiknya TPS ini. Oh, kalau saya tidak ada perasaan apa-apa, tidak ada perasaan takut, karena saya merasa bahwa saya punya itikat baik untuk mengamankan semua inventaris pemilu yang ada di TPS yang tidak dijaga. Letakkan surat suara Anda dan pergunakan suara Anda sebaik mungkin. Jangan pariwu mengetahui mengakurangan supaya suara kita terarah baik dan tertuju. Mengaku Pak Arief